Baik, halo teman-teman mahasiswa FEB-UMM, kembali lagi dengan podcast Brandon Afro dari FEB-UMM. Nah, di sini kita akan membahas perihal financial planning ataupun perihal masalah content creator yang akhirnya itu sebagai dakwaan dari teman-teman mahasiswa. Yang mana teman-teman mahasiswa kan juga sering nih branding dirinya sendiri ataupun ngupload konten-konten apalah. Nah, di sini kita akan berbincang-bincang dengan, kalau bisa dikatakan, ahlinya, karena ya sosial media juga sudah ramai, dari like-nya ataupun followersnya juga sudah banyak gitu. Nah, di sini kita kedatangan tamu dari jurusan manajemen, yaitu Mbak Amanda. Selamat pagi Mbak Amanda. Pagi. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Oke. Dari mana Mbak? Dari rumah. Ya Mbak, ini aku mau ngobrol perihal sebelumnya. Mbak Amanda itu dulu di manajemen ambil jurusan apa? Ambil konsentrasi apa? Aku di manajemen ambil marketing. Jadi sesuai lah relate sama yang di industri sekarang. Oke. Kenapa Mbak ambil marketing? Kenapa nggak ambil yang MSBM gitu ya? Ya ada. Kenapa marketing? Karena menurutku marketing itu seru. Bisa apa ya? Bisa explore ide. Karena marketing itu kan berhubungannya sama campaign, sama kita bikin strategi. Jadi gimana caranya? Aku suka ilmu yang nggak paten banget gitu loh. Kalau akuntansi kan harus benar-benar sesuai rumusnya gitu kan. Nah, aku tuh nggak bisa kalau gitu. Emang kelemahanku di situ. Tapi kalau soal explore ide, soal gimana cara bikin strateginya itu aku suka banget. Nah, kenapa marketing? Mungkin waktu zaman SMA aku juga udah main outshopan ya. Habis itu juga udah main advertising. Tahu ternyata cari duit itu bisa dari seninya marketing. Cuman modal segini, iklan segini bisa segini. Nah, dari situ menarik ya. Ternyata bisa dikulik lebih dalam lagi gitu. Berarti dulu SMA itu sudah mulai jualan apa? Jualan tas. Kalau mungkin teman-teman mahasiswa tahu, karena dulu segmenku itu juga tas-tas anak mahasiswa yang harganya emang di bawah 100 masihan gitu, tas lokal lah. Itu juga di sosial media atau di aplikasi online juga? Aku jualnya malah dari sosmed IG. Jadi dulu itu belum ada yang namanya e-commerce. Jadi orang-orang dulu itu bayar ongkir masih mau. Nah, itu aku jualannya di itu. Berarti yang kalau Instagram itu biasanya muncul iklan-iklan gitu. Nah, benar, ada iklan-iklan itu. Oke. Berarti memang Mbak Amanda itu memang sudah karena marketingnya dari SMA gitu teman. Karena ya akhirnya linear berarti ya. Sesuai. Jurusan umum. Oke. Berarti nih Mbak, masalah content creator. Nah, dari Mbak Amanda sendiri ketika kan sudah mulai ini ya, ketika sudah bergelut dengan Instagram atau sosial media, otomatis jadi bahan awal atau bekal untuk mengembangkan konten kreatornya. Nah, itu dari Mbak Amanda gimana cantiknya perihal konten kreator yang sekarang sebetulnya konten kreator itu semua bisa menjadi konten kreator. Benar. Jadi yang jadi masalahnya adalah strategi gimana konten-konten yang dibuat itu bisa membuat orang-orang itu tertarik. Dari Mbak Amanda gimana? Menurut aku cari dulu kenapa orang mau follow kalian. Nah, dari situ kenapa sih orang-orang mau follow kalian? Berarti kan hal benefit apa sih yang mau diambil dari konten kalian. Tapi sebelum dari situ, kontenin apa yang emang kalian udah bisa. Jadi sambil ngonten, sambil cari ilmu sambil ngonten. Jadi dulu itu ya aku tuh belajar KOL spesialis. Kalau teman-teman tahu dengar istilah pekerjaan KOL spesialis atau influencer marketing, itu aku belajar otodidak di YouTube, di IG, di TikTok. Abis itu aku terapin di pekerjaan aku waktu jadi marketing di F&B. Nah, dari situ aku kontenin. Jadi aku sambil belajar sambil aku kontenin. Gokilnya apa? Konten aku FYP, ada job tawaran masuk, Kak mau nggak jadi KOL spesialis?
Jadi emang dari konten itu adalah sebenarnya susah-susah gampang, susahnya adalah konsisten. Nah menurutku konten, apalagi di niche aku edukasi, ya udah kamu belajar sambil kamu kontenin. Jadi bisa dibilang ilmu itu lebih cepet nyantol ya. Itu kalau kita kasih pelajar ke orang lain kan. Nah menurutku ya udah kalian belajar, kalian kasihlah edukasi itu ke video kayak gitu. Berarti memang situ sembari belajar itu, atau enggak Mbak Amanda ini ngambil dari apa yang ketika dari Mbak Amanda. Benar. Jauh nggak muluk-muluk lah. Penting bisa ngembangin dari Mbak Amanda sendiri. Benar. Berarti ini dari self development dari Mbak Amanda otomatis terstruktur dengan rapi. Atau enggak perihal pembahasan tentang digitalnya kah, atau enggak strategi dari Mbak Amanda itu mengenai pengembangan kualitas diri Mbak Amanda. Oke. Itu karena kan Mbak Maris kan orang teater, karena dengar-dengar juga Mbak Amanda sebagai bisnis konsultan sekarang. Nah itu untuk teman-teman mahasiswa perihal lifestyle yang sekarang yang pantas dijalani atau enggak yang cocok jalan oleh mahasiswa, dan juga persiapan karir yang bisa disampaikan Mbak Amanda pada dunia mahasiswa manajemen khususnya, atau enggak di penjurusan. Kalau dari aku self development itu kan luas ya. Ada yang hubungannya juga prep karir juga ada, kehubungan ke lifestyle juga ada. Jadi menurutku self development itu dimulai emang dari internalnya dulu. Dulu aku sebelum masuk di dunia content creator pernah jadi bisnis all shop. Nah dari situ banyak habit-habit baru yang kebentuk. Nah awal mulanya itu adalah waktu aku bisnis all shop. Dari situ mungkin waktu anak SMA ya, kaget pertama kali pegang duit banyak gitu kan. Nah dari situ belajar gimana sih cara manage duit. Terus habis itu aku mulai dengerin podcast karena mungkin aku nggak tahu nih, karena dulu masih SMA kan, nggak ada teman diskusi, nggak ada teman mentor atau apa. Jadi aku cari problem, semisal all shop harus aku apain ya biar salesnya tinggi. Ya udah aku denger podcast. Oh ternyata orang-orang podcast kayak gini itu ngebentuk ya dari habitnya. Jadi mungkin mulai dari cara dia manage duitnya gimana dia spend duitnya gimana, terus gimana sih dia caranya nggak gampang puas diri, alias ilmu itu kan cepet ya. Dan aku ngerasa memang kalau semakin kita paham di dunia itu, menurut aku kita semakin kayak nggak tahu mau kemana lagi gitu. Nah dari situ menurutku memang perlu hal-hal sesimpel dari kita sendiri buat ke arah ke persiapan karir itu. Jadi mulai dari pola pikir gitu juga penting sih. Habis itu keuangan juga penting. Gimana caranya kita melihat potensi dan prospek itu juga kebentuk kalau kita udah masuk di dunia ini gitu. Karena benar-benar yang ngebuka aku terkait lifestyle itu waktu aku memang masuk di dunia usaha itu. Berarti memang kalau misal masalah dari karir itu apa yang digeluti sekarang itu perlu ditekuni gitu ya. Benar. Kalau kata Mbak Amanda memang kita harus mengikuti Mbak Kaluna. Ada yang tahu Kaluna? Oh ya, kita home sweet loan gitu ya. 5 juta tapi bisa nabung 300 juta masalah ya. Iya. Kaluna. Nah, kita memang di sini financial planning itu memang betul-betul sengaruh gitu. Penting gitu ya. Entah dari persiapan atau enggak, lifestyle yang sudah dijalani akan membentuk ke depannya. Benar. Karena di kontennya Mbak Amanda juga masalah financial planning ya. Jadi berarti sekarang kita pembahasannya perihal financial planning yang bisa dijalankan oleh mahasiswa atau enggak mahasiswa yang sekarang baru menekuni pekerjaan juga. Kan otomatis ketika mahasiswa ini sudah juga bekerja kan benar-benar harus memanage tuh, karena kalau ya kita tahu kalau sudah ada pekerjaan karena belum ada tanggungan sama sekali, karena juga masih ada kiriman dari orang tua, otomatis ya kita spend uang tuh enggak ada. Iya, seenaknya lah bisa dibilang. Banyak banget yang keluar, karena ini ya kita sendiri akhirnya nanti di akhir bulan boros juga gitu kan. Nah, kalau dari Mbak gimana? Kalau dari aku terkait finansial, untuk mengelola finansial sebenarnya biasanya itu adalah ke
lifestyle soal kegengsian. Oke. Nah, keuangan, ngatur keuangan itu adalah bagian dari gengsi kalian. Semakin tinggi gengsi kalian, berapapun duit kalian bakal habis. Kalau kalian gengsinya biasalah nggak gengsi, gaji kalian kayak kalian lah standar lah UMR bisa tuh sampai 300 juta. Nah, balik lagi, menurutku kalau kalian mau uang soal finansial, dinilai aja gengsi kalian itu jangan tinggi. Satu, beli apapun setiap spend cost duit itu berlandaskan kebutuhan bukan keinginan. Nah, balik lagi, aku setiap spend cost duit, misalnya aku upgrade device, mungkin beli tab ataupun HP, aku harus tahu fungsinya ini apa. Fungsinya apa, bisa naikin produktivitas atau bisa naikin income. Kalau misal beli barang mahal nggak ada dalam 3 hal itu, ya udah nggak usah. Terus untuk beli barang mahal juga aku pikir lagi, menurutku sesimpel HP ya. Mungkin anak sekarang HP ya udahlah promo nih iPhone apa gitu. Lihat lagi kebutuhannya untuk apa. Kalau hanya sekedar untuk lifestyle, menurutku jangan dengan spend harga yang mahal ya. Menurutku iPhone itu jangan. Tapi kalau semisal kalian beli HP itu untuk bisa konten ataupun mungkin bisa meningkatkan produktivitas kerja kalian, ya udah nggak apa-apa. Asal bisa dibalikin nih duitnya. Nah, saya balik modal. Misal beli laptop, ya udah cari laptop gaming karena aku web developer. Caranya ya udah balik modal itu nggak apa-apa. Terus habis itu untuk memulai finansial itu basicnya adalah kalian nyatet pengeluaran sama income. Basicnya aja. Itu basic tapi sulit. Benar. Kalau ditanya Kak, aku gimana mau manage duit kayaknya cuma 1 juta sebulan, duit kayaknya cuma 800 lah. Aku mulai finansial ini dari gajiku masih 1.200.000. Dari situ, karena untuk mengatur duit itu belum dilihat dari seberapa banyak uangnya. Karena menurutku kalau duit kecil aja kalian nggak bisa manage, apalagi duit gede gitu kan. Jadi menurutku sesimpel gimana aware soal keuangan adalah satu, catat income kalian. Oke, kalau mungkin masih mahasiswa, mungkin 2 income ya dari orang tua atau enggak kerja barista gitu mungkin. Nah, terus yang kedua, dicatat pengeluarannya. Emang susah banget, perlu dibiasain lah kasarnya ya. Jadi semisal makan ya udah aku catat hari ini makan apa. Dari situ aku tahu pengeluaranku paling banyak di mana. Jadi semisal pengeluaranku banyak di ngopi atau nggak di makan, ya udah oh ternyata uang kayak gini bisa aku cut ya. Jadi aku kasih sisihin ke sini. Jadi aku ngopi mungkin dijatah untuk BFC yang bisa emang ngasihin produktivitas lagi kayak gitu. Jadi basicnya adalah ya udah kalian catat income, expense kalian itu dicatat pengeluaran, dan yang paling basic adalah pengeluaran itu kalau bisa ya nggak boleh melebihi dari income kan. Dan paling penting sisihinlah budgetin kalian 20% atau 10%, nggak apa-apa kecil, yang penting biasain nabung aja dari sekarang. Karena menurutku kalau kalian udah uang banyak, merasa enak nih duit banyak, ya udah foya-foya, itu susah buat nabung. Tapi kalau dibiasain saving 10-20%, itu kedepannya pasti oh enak dia nabung, ada kelihatannya nih nominalnya gitu. Mereka yang memang kebutuhan materinya. Benar. Nah, tapi Mbak, ketika kita mencatat pengeluaran atau masukan, ya kita memang pasti ketika kita mencatat itu ada salah jenuh, karena proses sekali pengeluaran kita harus catat terus. Dan juga salah satu dari kendala adalah ada memang kita mau manage keuangan kita, tapi ya jadi itu kita memang akhirnya jadi pelit pertama diri kita sendiri. Jadi sebelum adanya kita tentang finansial, kita sudah boleh sama diri kita. Tapi ketika kita mau bagaimana caranya jadi seperti ini, atau malah aku tidak boleh sama diri sendiri gitu ya. Aku pakai duit kayaknya yang malah kembali ya. Sebenarnya ya menurutku bisa dibilang kali zaman sekarang adalah sehat. Tapi menurutku apa itu tetap pakai uang aku buat beli hal-hal kayak misal apa itu tetap cuman balik lagi kayak misal aku mau upgrade ini, berarti aku harus ada achievement dulu nih buat hal ini. Jadi kayak ke-trigger gitu loh, kayak misal oh aku harus bulan ini target salesku di atas ini nih untuk pada digital. Kalau udah target ya udah sertifikatnya apa, sekedar upgrade budget atau apa gitu kan kalau cewek-cewek. Tapi untuk cara gimana buat gak takut spend duit itu, kalau masih kebutuhan pokok jangan pelit sih. Menurutku kayak misal uang ya,
aku mau makan dikit gitu kan, tapi ternyata uangku segini, tapi sampai ya udahlah makan mie terus gitu kan nggak sehat kan. Aku sediakan kayak ya udah kamu kalau misalnya anak rantau nasinya beli apa namanya masak sendiri, lauknya beli segitu itu kan jauh lebih hemat dan tetap bisa variasi makan gitu. Jadi untuk ke arah sana itu juga balik ke diri sendiri sih, tujuannya apa. Karena dulu tujuanku nabung itu mau upgrade device karena mau upgrade konten gitu. Nah kalau kalian tidak ada tujuan tabungannya buat apa ya bakal susah. Jadi tentuin dulu tujuan kalian nabung itu apa. Kalau cuma sekedar punya uang banyak itu juga susah ya, karena kalau nabung cuma 100.000 per bulan juga lama. Mungkin ubah aja targetnya kalian, aku mau nabung 100.000 per bulan buat ikut kelas ini biar naikin skill aku gitu. Kalau experience atau skill aku makin banyak kan kira-kira tanggal jasa aku kan makin mahal, tapi itu makin cepat kayak gitu. Jadi dicoba dulu nih kalau pikirnya aku nabung buat apa, kalau sudah nabung ya susah gitu. Jika walaupun kalau misal memang itu kebutuhan pokok, otomatis ya jangan terus karena kan itu kebutuhan pokok dari teman-teman gitu ya. Juga kalaupun memang sudah memang ingin memanage finansial, tapi jangan lupa jaga dirinya sendiri juga. Karena ya kita udah kegiatan terus, kita udah benar-benar kuliah atau masih kerja cuma sekali, kita fokus turun atas, semua pikirannya juga, dan juga utama mental. Setelah itu kita masih juga sama diri kita, otomatis ya kita sama aja yang bisa kita sendiri kita yang bayar. Ini banyak terakhir mungkin apa yang disampaikan sama Mbak Amanda untuk teman-teman yang sekarang meniti karir sebagai konten kreator atau enggak memang ingin memulai yang bisa Ternyata usaha ini konten kreator tapi juga sembari berusaha. Jadi misal mereka ini jualan apa, itu juga kita mencatat yang bisa dibilang secara adalah persiapan latihan buat investasi ke depan. Pesan dari aku adalah kalau masih muda itu jangan cuma investasi di duit, tapi investasi di skill sama experience. Karena menurutku buat nabung di kita masih kasarannya ilmu masih sedikit, experience masih sedikit itu pengalaman. Tapi kalau kalian nabungnya itu di investasi yang ke atas lah, upgrade skill, upgrade knowledge, upgrade networking ataupun experience, menurutku itu yang lebih worth it daripada investasi duit di anak sekarang. Sebenarnya nggak apa-apa kalian investasi, tapi menurutku duitnya lebih diputar buat tingkatin skill. Karena kalau semakin tinggi nih skill kalian, daripada semakin tinggi, uploadnya juga makin cepat. Gitu. Jadi jangan hanya fokus sama yang harus dulu itu apa, tapi fokus terhadap upgrade. Bukan hanya fenomena aja gitu, tapi dari diri itu juga perlu diatur atau enggak skill dari mereka teman-teman sekalian. Karena ya teman-teman punya uangnya tapi ternyata nggak bisa ngelola ataupun nggak ada jaringan atau skill buat memutar itu ya sama aja gitu namanya. Mungkin itu tadi dari Mbak Amanda, semoga ya itu bisa motivasi kita gitu ya untuk penasaran atau enggak dari sahabat teman-teman yang ingin menjadi content creator, nanti mungkin bisa sama Mbak Amanda gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Amanda sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Ya kita sudah diskusi tinggal semester ini karena itu yang menjadi problem sebenarnya. Oke, teman-teman terima kasih. Nanti kita berjumpa lagi di Brand Yourself Talk selanjutnya dari Brand. Stay tune di Instagram ataupun di YouTube dan FB. Terima kasih.